Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan masih tetap membahas soal P3K Mansos 1 ya, yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Langsung saja kita bahas soal kompetensi manajerial terlebih dahulu. Nomor 1. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang sangat baik, atasan meminta Anda untuk menjadi seorang kepala regional pada daerah yang belum pernah Anda datangi dan terkenal cukup berbahaya. Apa yang Anda lakukan dalam posisi ini? Baik Bapak Ibu, di sini atasan kita menganggap bahwa kita adalah orang yang memiliki kemampuan ya. Dan kemampuan kita sangat baik dinilai oleh atasan. Nah, atasan meminta Anda untuk menjadi seorang kepala regional pada daerah yang belum pernah Anda datangi dan terkenal cukup berbahaya. Nah, apa yang Anda lakukan? Baik, ketika kita diperintahkan oleh atasan, baik itu untuk menduduki sebuah jabatan ataupun disuruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka yang harus kita lakukan itu adalah menerima atau menolaknya. Nah, kalau misalnya menolaknya harus dengan bahasa yang baik dan halus gitu ya. Kalaupun misalnya opsinya merupakan penolakan, maka harus diterima. Nah, di sini kita cek ya, apakah semua opsinya merupakan bentuk penolakan. Kalau misalkan semua opsinya bentuk penolakan, maka pilih yang memiliki kalimat-kalimat penerimaan, berarti kita harus menerimanya ya. Kita cek opsi yang A, uang bukanlah segalanya sehingga saya akan memilih berada di daerah yang saya kenali dengan baik. Nah, ini bentuk penolakan ya Bapak Ibu. Kita cek yang B, meminta kepada atasan untuk menimbang kembali karena Anda telah nyaman berada di daerah ini. Ini juga sama, bentuk penolakan. Nah, ada lebih dua opsi yang merupakan bentuk penolakan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah penerimaan Bapak Ibu. Kita cek yang C ya. Mengikuti perintah atasan. Nah, ini penerimaan kan. Jadi dia menerima perintah atasan. Walaupun di sini asalkan ada syarat ya, gaji dinaikkan, gak jadi masalah. Kita keep terlebih dahulu ya. Kemudian yang D, menolak perintah atasan secara halus ditolak, dan mengusulkan calon lain untuk berangkat karena dinilai memiliki performa yang baik pula. Ini bentuk penolakan juga. Jadi ini bentuk penolakan, ini juga sama bentuk penolakan. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah kita terima ya Bapak Ibu, yaitu dengan cara mengikuti perintah atasan tersebut ya, walaupun dengan konsekuensi gaji dinaikkan. Kenapa? Ya karena memang mungkin di sini untuk jadi kepala regionalnya di daerah yang memang belum pernah Anda datangi dan terkenal cukup berbahaya. Berarti ketika kita mengusulkan untuk dinaikkan gajinya gak jadi masalah ya. Dan ini adalah satu-satunya opsi yang memang lebih positif dibanding dengan opsi-opsi yang lain, di mana kita itu harus siap dengan segala konsekuensi perintah tugas yang diberikan oleh atasan. Dalam hal ini mungkin bisa aja negara ya. Nah, hal ini memberikan sinyal bahwa Anda itu memiliki integritas dan juga mampu untuk mengelola perubahan dan perbedaan dengan baik, walaupun misalnya belum pernah Anda datangi dan di sana cukup berbahaya. Kita bisa beradaptasi di sana. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam kondisi pandemi saat ini, ya, penjualan usaha Anda menurun drastis. Nah, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan Anda? Baik, opsi A, memberlakukan diskon besar-besaran. Ini bisa saja kita lakukan ya. Kita keep. Kemudian B, melakukan penjualan online. Nah, ini saya pikir lebih bagus ya dibanding dengan opsi yang A, dan ini lebih kita mengutamakan teknologi ya. Kita keep. Kemudian yang C, menutup toko supaya tidak ada kerugian. Ini bukan solusi ya Bapak Ibu. Ketika kita mau meningkatkan penjualan, ya masa harus ditutup tokonya ya. Ini gak benar nih. D, memberikan gratis minuman untuk pembelian makanan.
Iya, kalau tokonya misalnya menjual makanan. Nah, bagaimana kalau tokonya itu menjual pakaian? Gak mungkin kan? Nah, ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini ya, sebagai seorang pegawai, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan secara terukur ya, sehingga kerugian itu bisa dirubah menjadi keuntungan. Akibatnya penjualan Anda itu akan meningkat di sini. Dengan cara apa? Ya tentu salah satunya itu adalah merubah ya dari penjualan konvensional menjadi penjualan online gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah seorang kurir yang bertugas untuk mengantarkan barang, namun saat di tengah jalan barang tersebut hilang karena Anda meninggalkannya di motor untuk buang air kecil. Apa yang Anda lakukan kemudian? A. Menghubungi customer dan mengatakan bahwa barang tersebut telah dicuri dan bersedia menggantinya. Nah, ini saya pikir tindakan atau perbuatan yang positif ya Bapak Ibu, kita keep. Kemudian yang B, melapor kepada atasan bahwa barang Anda telah dicuri, melapor kepada atasan. Ya, saya pikir ini juga bagus, akan tetapi langkah awal ya Bapak Ibu, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita jadi kurir di sini, ada barang customer yang hilang akibat kita meninggalkannya. Nah, ini keteledoran kita kan. Nah, maka kita langkah pertama itu harus menghubungi customer, bukan atasan ya. Jadi jawaban ini kurang tepat ya. Kemudian C, membuat laporan di kantor polisi mengenai peristiwa tersebut. Ini juga langkah berikutnya lah. Setelah Anda menghubungi customer di sini ya, baru membuat laporan jika dibutuhkan ya. Kemudian yang D, menghubungi atasan, kemudian menghubungi customer dan menceritakan yang sejujurnya. Ya, ini saya pikir lebih lengkap dibanding dengan opsi A. Akan tetapi lagi-lagi karena yang dibawa oleh kita itu kan barang di sini barang milik customer. Artinya yang pertama kali harus dihubungi itu adalah customer, bukan atasan kita ya. Jadi ini kurang tepat menurut saya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena di sini kan kita sebagai seorang kurir, maka kita harus bertanggung jawab di sini. Ini merupakan salah satu ciri individu yang memiliki kemampuan integritas ya, yang sangat berpengaruh pada perannya ketika menjadi seorang kurir. Nah, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi karena ini merupakan keteledoran kita ya. Jadi barang tersebut hilang ya, barang ini hilang itu akibat kita meninggalkannya di motor kan, walaupun di situ untuk buang air kecil, tetap di sini teledor ya. Jadi keteledoran kita, maka yang harus kita lakukan itu menghubungi customer dan mengatakan bahwa barang tersebut telah dicuri dan bersedia menggantinya. Ini bentuk pertanggungjawaban Anda ya sebagai kurir di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 4. Ketika pimpinan mendapati suatu kesalahan tim yang diakibatkan oleh kelalaian saya, apa yang harus saya lakukan? A. Mencari kambing hitam atas kesalahan tersebut. Ini jelas ya, kelalaian saya. Ngapain kita cari kambing hitam atas kesalahan tersebut? Kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, tidak mengakui kesalahan. Sudah jelas kan? Ini adalah kelalaian saya, tapi tidak mengakui kesalahan. Ini sudah di luar konteks ya, artinya kurang tepat Bapak Ibu. Walaupun di sini misalnya kerjanya adalah tim ya, kesalahan tim. Tapi tetap karena di sini diakibatkan oleh kelalaian saya, harusnya kita mengakui kesalahan, bukan tidak mengakui ya. Ini tidak tepat. Kemudian yang C, menunggu hingga ada teman yang mengakui kesalahan. Ini apalagi ya, kita yang salah ngapain harus nunggu teman yang mengakui kesalahan gitu kan. Kemudian yang D, bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut. Apa yang harus saya lakukan di sini? Ya karena kelalaian saya, kita harus tanggung jawab atas kekeliruan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sebagai seorang yang melakukan kesalahan itu, kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu ya, agar permasalahan bisa segera selesai dan bisa berfokus pada agenda selanjutnya dengan cara memperbaiki dari kesalahan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam situasi diskusi kelompok, apa yang sebaiknya dilakukan?
A. Aktif memberikan ide untuk pencapaian kelompok. Ini bagus ya, kita keep. Kemudian B. Menjadi pendengar yang baik, karena pendapat teman saya sudah sangat baik. Menjadi pendengar yang baik. Ya kalau misalnya waktunya mendengar, ya kita jadi pendengar yang baik. Bagus di sini. Akan tetapi ketika menganggap bahwa pendapat teman saya sudah sangat baik, ini saya pikir belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak tepat. Kemudian yang C, memberikan masukan jika dibutuhkan. Bisa kita memberikan ide apabila dibutuhkan saja. Ini saya pikir juga tidak tepat ya. Kemudian yang D, cukup menjadi moderator agar pembicaraan menjadi terarah dan bisa mendapatkan ide yang paling baik. Ya kalau hanya jadi moderator, kita nggak tahu kan bahwa kita punya ide yang lebih cemerlang dibanding dengan ide yang lain ya. Jadi saya pikir ini juga tidak tepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Ketika kita diskusi dalam kelompok, maka setiap pendapat itu adalah berharga ya Bapak Ibu. Karena ini berkontribusi dalam proses pencapaian kelompok ini ya. Selain itu, aktif memberikan ide itu memiliki arti bahwa Anda memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam rapat, pimpinan memerintahkan agar Anda menyelesaikan permasalahan penurunan keuntungan yang dialami perusahaan selama 3 bulan terakhir. Nah, sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan dalam merespon perintah atasan ini? A. Segera mengumpulkan anggota tim dan melakukan rapat awal untuk mencari sumber masalah. Nah, ini saya pikir bagus ya Bapak Ibu. Kemudian B, segera menunjuk salah seorang anggota untuk menjadi penanggung jawab solusi dari masalah ini. Nah, karena kita adalah ketua tim, ya kita tidak dibenarkan kalau hanya menunjuk salah seorang anggota saja. Harusnya kita kumpulkan anggota tim itu, ya, kemudian lakukan rapat awal, cari sumber masalahnya di mana, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang Anda ketua tim, Anda hanya bisa menunjuk salah seorang anggota saja untuk menjadi penanggung jawab solusi dari masalah tersebut. Ini tidak tepat ya. Nah, kemudian yang C, mengumpulkan tim dan membahas pemecahan masalah. Ya, saya pikir ini tidak bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sumber masalahnya harus dicari dulu di sini. Jadi ini langkah berikutnya lah. Kemudian yang B, mencari tahu sendiri penyebab utama terjadinya penurunan pemasukan perusahaan, kemudian meminta anggota untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Anda cari tahu, mungkin di sini merasa diri paling tahu, paling pintar, atau merasa Anda adalah ketua tim, Anda cari tahu sendiri penyebabnya. Tapi untuk menyelesaikannya, Anda meminta anggota untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, saya pikir ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Harusnya walaupun kita ketua tim, ya kita kumpulkan anggotanya. Lalu lakukan rapat awal, cari sumber masalahnya. Setelah diketahui sumber masalah, baru kita selesaikan masalah tersebut bersama-sama dengan anggota tim yang lain gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Adik Anda sedang ke rumah sakit untuk berobat karena demam yang dialami. Kemudian sebelum berangkat, dia menghubungi Anda untuk mendaftarkannya. Sehingga sesampai di rumah sakit, dirinya langsung bisa masuk ke poli tanpa menunggu. Apa yang Anda lakukan? A. Mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena merugikan orang lain yang mengantri sejak pagi. Ya, saya pikir ini positif ya Bapak Ibu. Ini bagus dan memang harus dilakukan seperti ini. Nah, jadi dalam melakukan pelayanan publik secara profesional, kita melakukan tugas tanpa terpengaruh oleh hubungan-hubungan personal ya. Jangan mentang-mentang ini adalah adik kita, lalu kita mendaftarkannya. Nah, ini tidak benar ya. Jadi kita katakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan itu merugikan orang lain yang memang sudah mengantri sejak pagi. Ini bagus ya Bapak Ibu. Kemudian B, melarang dan memarahi adik Anda karena itu merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan merusak profesionalisme dan integritas Anda. Ya, di sini menjelaskan bagus ya, tapi dengan cara memarahi ini tidak bagus ya. Ini tidak baik dilakukan. Kemudian yang C, mendaftarkan seperti biasa karena tidak ada orang yang tahu bahwa saya mendaftarkan adik saya. Ini menyalahi profesionalisme kita ya, tidak boleh.
Kemudian yang D, memaksanya untuk tetap mendaftar seperti biasa agar merasakan apa yang orang lain rasakan ketika mengantri. Ya, ini memaksanya. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu kita komunikasikan kepada adik kita dengan baik, dengan bahasa yang sopan, bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena merugikan orang lain yang mengantri sejak pagi ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Sebagai seorang pimpinan, bagaimana Anda melihat pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan keterampilan bawahan Anda? A. Dibutuhkan tapi bukan yang paling urgen, karena mereka memang telah terampil untuk mengerjakan pekerjaan yang ada saat ini. Dibutuhkan ya bagus, karena memang butuh pelatihan-pelatihan di sini ya. Dimanapun kita bekerja ya, apalagi kita adalah seorang pemimpin, maka kita usahakan bahwa bawahan kita itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan agar bisa menunjang pekerjaan mereka di tempat kita bekerja gitu ya. Bagus sih, tapi kalau hanya melihat yang paling urgen saja, kalau misalnya bukan yang paling urgen, ya ini saya pikir kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, butuh waktu yang tepat karena fokus utama dari perusahaan adalah pendapatan bersih terlebih dahulu. Ya saya pikir tidak harus seperti inilah. Justru ketika kita mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bawahan kita, itu akan menambah fokus mereka dalam mendapatkan pendapatan bersih gitu ya. Jadi ini tidak tepat. Kemudian C, cukup dibutuhkan apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah ini bagus ya. Kemudian yang D, dibutuhkan untuk menghabiskan dana dan sebagai peluang untuk jalan-jalan. Oh, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Ya karena tentu saja pelatihan itu dibutuhkan bukan hanya pada pegawai dengan level rendah, tapi juga pemimpin sendiri atau yang levelnya tinggi itu dibutuhkan untuk tetap bisa relevan dengan perubahan yang ada dalam bidang teknologi tentunya di sini kan. Sehingga melihat pelatihan ini sebagai upaya untuk mengembangkan diri sangat penting ya, utamanya dalam era saat ini. Jadi teknologi ini sangat penting. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 9. Apa yang Anda lakukan jika Anda diberikan komputer dengan spesifikasi terbaru oleh perusahaan, sementara Anda masih nyaman dengan komputer lama? A. Memberikan komputer baru kepada anak atau istri. Memberikan komputer baru kepada anak atau istri untuk digunakan di rumah karena saya masih menyukai komputer lama. Ini tidak baik untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian B, karena sudah terlanjur nyaman dan hafal dengan komputer lama, maka saya akan menggunakan komputer lama meskipun diberikan komputer baru. Berarti ini tidak mau berubah ya, tidak boleh. Kemudian yang C, menggunakan komputer tersebut hanya di depan atasan saja dan sehari-hari tetap menggunakan komputer lama. Ini sama gitu ya, tidak mau berubah dia, tetap menggunakan komputer yang lama. Yang baru itu digunakan hanya di depan atasan saja, tidak boleh ya. Kemudian yang D, menggunakan komputer baru hanya pada waktu senggang untuk mengenali komputer. Walaupun di sini hampir sama dengan opsi yang C ya, hanya di depan atasan atau hanya pada waktu senggang. Akan tetapi di sini ada tujuan untuk belajar, untuk mengenali komputer baru tersebut. Berarti ini mau berubah ya, mau berubah mempelajari komputer baru tersebut sehingga nanti akhirnya dia akan mengerjakan semua pekerjaan menggunakan komputer yang baru ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Nah, kenapa? Karena salah satu aspek yang harus dimiliki seorang ASN adalah kemampuan dalam mengelola suatu perubahan ya, utamanya perubahan di bidang teknologi di sini ya. Komputer baru kan teknologi baru berarti. Meskipun telah nyaman dengan perangkat yang sudah lama digunakan ya, tapi Anda tetap harus mempelajari perangkat tersebut hingga nanti bisa berpindah secara penuh. Sebab teknologi selalu berubah dan meningkat ya, sehingga kalau misalnya tidak diikuti justru akan menghambat produktivitas diri ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Lanjut ke soal nomor 10. Anak Anda baru saja lahir, tapi Anda diminta untuk berpindah lokasi tugas karena ada cabang baru yang dipercayakan untuk Anda pimpin. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menolak secara halus, ya bagus ini, secara halus, perintah atasan dengan pertimbangan istri dan anak Anda masih sangat membutuhkan Anda. Ini bagus, positif ya.
menolak secara halus. Ya kita keep dulu lah. Kemudian yang B, berpindah secara perlahan-lahan ke kota tersebut sambil meminta keluarga yang lain membantu Anda untuk menjaga istri. Nah, ini saya pikir lebih positif dibanding dengan opsi yang A, di mana walaupun secara halus tetap di sini bentuk penolakan ya Bapak Ibu. Tapi di opsi B, berpindah secara perlahan, berarti ini bentuk penerimaan. Ketika diperintahkan atau diminta untuk berpindah oleh atasan, maka kita menerimanya dengan cara berpindah secara perlahan-lahan. Kemudian bagaimana anak dan istri kita? Nah, sambil meminta bantuan keluarga yang lain untuk membantu anak dan istri kita ya. Gitu. Jadi ini saya pikir lebih positif. Kemudian yang C, langsung mengajak istri dan anak Anda untuk pindah, sebab ini adalah kepercayaan dari atasan yang harus dijaga. Kalau di sini pindah, sebab ini adalah kepercayaan dari atasan yang harus dijaga. Bagus ya. Akan tetapi dengan langsung mengajak istri dan anak yang baru lahir, ini saya pikir berisiko ya. Jadi tidak tepat. Kemudian yang D, mengatakan bersedia kepada atasan meskipun Anda seringkali tidak masuk kantor. Bersedia tapi dengan syarat akan seringkali tidak masuk kantor karena harus pulang menemani istri. Ini ada efek negatifnya ya, di mana ketika Anda bersedia di sini, Anda jadi sering tidak masuk kantor ya. Tidak baik. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Karena dalam kondisi apapun ya, sebagai seorang ASN itu Anda harus bersiap menghadapi kemungkinan adanya mutasi atau promosi ke daerah lain yang tentu bisa saja jauh dari keluarga Anda ya. Nah, Anda juga harus memberikan pengertian tersebut kepada keluarga sehingga bersama-sama bisa mencari jalan tengah dari apa yang diperintahkan oleh atasan tadi. Ya, kita ceritakan ke keluarga kita dengan cara berpindah secara perlahan-lahan, meminta bantuan kepada keluarga yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita bahas soal yang berkaitan dengan kompetensi sosiokultural. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Dalam lomba pidato terdapat 3 juri yaitu Alinda, Doni, dan Warsi. Doni dan Alinda berasal dari lembaga dinas, sedangkan Warsi itu berasal dari SMPT ya. Nah, pada saat peserta dari SMPT tampil, Warsi memberikan nilai tertinggi. Padahal bagi Alinda dan Doni, peserta tersebut tidak menampilkan yang terbaik di sini ya. Nah, hal yang harus dilakukan oleh Warsi seharusnya adalah A, tetap memberikan nilai tertinggi tanpa mempertimbangkan pendapat 2 juri lain. Wah, ini egois ya. Ini tidak boleh ya. Kemudian yang B, mempertimbangkan pendapat 2 juri lain dan akan menyesuaikan diri. Nah, saya pikir ini positif ya. Yang harus Warsi lakukan harus memang seperti ini. Jadi Warsi harus mempertimbangkan pendapat 2 juri lain. Lalu setelah itu Warsi juga harus menyesuaikan diri. Karena peserta tadi tidak menampilkan yang terbaik, ya harus disesuaikan. Kemudian yang C, mempertimbangkan pendapat 2 juri lain ya, tetapi masih tetap memberikan nilai tertinggi. Ini masih memaksakan kehendak ya, tidak boleh. Kemudian D, mendebat pendapat 2 juri lain dalam perlombaan tersebut, apalagi ini tidak tepat ya. Kemudian yang E, memberikan nilai yang sama terhadap peserta lain agar tidak menimbulkan kontroversi. Ini tidak objektif ya. Jadi kalau misalnya kita jadi juri harus objektif. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, di mana Warsi tidak boleh egois ya dan memaksakan kehendaknya. Harus mempertimbangkan secara objektif pendapat 2 juri lain yang akhirnya nanti dia menyesuaikan diri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Ina adalah ASN yang memiliki usaha sampingan sebagai pembuka jasa titip ke mall. Usaha jasa titipnya sangat berkembang sehingga pekerjaannya sebagai ASN terbengkalai. Nah, atasannya pun mengingatkan untuk fokus ke pekerjaan utama. Nah, sikap Ina adalah
A. Menyampaikan keterbatasannya bahwa usaha jasa titipnya sedang ramai dan tidak bisa fokus ke pekerjaan utama. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Ketika kita punya 2 buah pekerjaan, katakanlah kita sebagai ASN dan punya pekerjaan sampingan, maka pekerjaan sebagai ASN itu adalah pekerjaan utama. Jadi kita harus mengutamakan pekerjaan utama, jangan mengenyampingkannya gitu. Jadi ini tidak bagus ya. Kemudian yang B, menyelesaikan pekerjaan utamanya sebelum menjalankan usaha jasa titipnya agar lebih fokus. Nah, ini saya pikir positif ya. Jadi, kerjakan dulu pekerjaan utamanya. Setelah itu baru kita jalankan usaha sampingan gitu ya. Yang C, menyelesaikan usaha jasa titipnya kemudian mengerjakan pekerjaan utamanya. Ini tidak benar ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengabaikan peringatan atasan karena kondisi pekerjaan ini lebih utama. Apalagi ini ya, ini sama aja mengenyampingkan tugas pokoknya ya, tidak benar. Kemudian yang E, tidak mengerjakan keduanya karena bagi Ina sangat menguras ya. Apalagi ini, bagaimana kita mau menghidupi keluarga kalau misalnya kita tulang punggung keluarga gitu ya. Ini tidak benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Nunung dan Anto adalah sepasang suami istri ASN yang bekerja di satu instansi yang sama. Suatu hari Anto marah kepada Nunung. Karena tidak dibuatkan kopi sebelum sarapan. Sepele ya. Pada saat di kantor, karena bersama-sama ikut mendata penerima bantuan pandemi, sikap yang harus dilakukan Nunung adalah A. Membalas Anto di pekerjaan karena pagi sebelumnya Anto memarahinya. Ini tidak boleh ya. Jadi masalah di rumah dibawa ke kantor, gak boleh Bapak Ibu. Kemudian yang B, mendiamkan Anto di pekerjaan karena pagi sebelumnya Anto memarahinya. Ini juga sama, gak boleh ya. Kemudian C, tidak mengajak berbicara Anto karena pagi sebelumnya Anto memarahinya. Ini juga sama. Ini artinya dia membawa masalah di rumah ke kantor, tidak boleh ya. Kemudian yang D, tidak ingin bekerja sama dengan Anto karena pagi sebelumnya Anto memarahinya. Ini juga sama, tidak boleh dilakukan. Yang E, tetap bekerja dengan Anto seperti biasa meskipun pagi sebelumnya Anto memarahinya. Ini yang harus dilakukan. Jadi kita kesampingkan dulu masalah rumah tangga di rumah. Kalau misalkan sudah berada di kantor, maka kita harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi kita harus mengedepankan unsur penyelesaian konflik dengan baik. Dengan demikian, Nunung harusnya itu tetap bekerja seperti biasa dengan Anto meskipun pagi sebelumnya Anto memarahinya gitu ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Pada saat melakukan penelitian di daerah pedalaman, kedatangan Daka tidak diterima oleh kepala suku pedalaman. Padahal, Daka ingin melakukan penelitian mengenai dampak pembangunan di wilayah pedalaman untuk bahan kebijakan pemerintah. Hal yang dilakukan Daka adalah, jadi di sini tujuan Daka bagus ya, jadi sebagai pijakan untuk bahan kebijakan pemerintah. Nah, A, memaksa kepala suku untuk menerima kedatangan rombongan peneliti. Kalau misalnya dengan cara memaksa ini tidak baik ya Bapak Ibu untuk dilakukan. B, mengkomunikasikan dengan kepala suku untuk mendapatkan solusi. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita datang misalkan mau meneliti ke sebuah daerah pedalaman di mana kepala suku tersebut misalnya menolak kita, karena menolaknya kenapa? Karena mungkin belum tahu ya, belum tahu apa yang kita teliti di situ. Nah, maka seharusnya yang harus dilakukan oleh Daka itu komunikasikan dengan kepala suku tersebut, jelaskan apa maksud dan tujuan diadakannya penelitian gitu ya, sehingga bisa mendapatkan solusi ke depannya. Bagus ini ya. Kemudian yang C, menyamar menjadi wisatawan sembari mencari data untuk penelitian. Berarti ini ilegal ya. Kemudian yang D, melakukan upaya pemaksaan kepala suku agar bisa menerima peneliti tersebut. Sama ini dengan opsi yang A ya, tidak boleh dilakukan. Yang E, menghargai keputusan kepala suku dan mengganti lokasi penelitian meskipun menyusahkan. Wah, ini menyerah ya. Harusnya ya kita komunikasikan terlebih dahulu. Apabila tetap misalnya tidak diterima, barulah langkah E dilakukan gitu ya. Jadi untuk sementara ini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 5. Farel merasa tidak percaya diri
tidak percaya diri apabila latihan untuk lomba pidato terdapat banyak orang di situ atau di satu ruangan. Ia meminta bantuan Manda untuk menyampaikan ke beberapa orang agar dapat meninggalkan ruangan saat Parel latihan. Nah, hal yang dilakukan Manda adalah A. Manda mengusir paksa orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ini negatif ya Bapak Ibu. Kemudian B, Manda menyampaikan kepada orang-orang di ruangan tersebut dengan baik. Ya, kita sampaikan kepada orang-orang di sana bahwa Parel itu tidak percaya diri apabila banyak yang melihat saat dia latihan dengan cara yang baik tentunya. Ini positif ya. Kemudian yang C, Manda menyampaikan bahwa ada teror bom. Ini berbohong, tidak boleh ya, untuk mengelabui orang-orang agar keluar ruangan. Kemudian yang D, Manda tidak ingin membantu Parel karena cukup menyusahkan dirinya. Udah jelas kan, Parel itu meminta bantuan Manda di sini. Kalau misalkan tidak membantunya, saya pikir ini tidak tepat ya. Kemudian yang E, Manda pura-pura tidak tahu kendala yang dialami Parel. Ini juga sama, tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena Parel ini adalah teman Manda. Nah, maka seharusnya Manda itu membantu Parel agar kegiatan latihannya itu berjalan dengan lancar ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Pada saat antri membeli minyak goreng, Adinda menjumpai ibu-ibu hamil yang kesulitan ikut mengantri minyak goreng di belakangnya. Sikap Adinda adalah A. Membiarkannya karena hal tersebut sesuai dengan antrian. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu, apalagi di belakang kita itu adalah ibu-ibu hamil. Ini tidak boleh ya. Kemudian yang B, menyampaikan kepada ibu tersebut untuk sabar. Ya bagus sih ajakannya untuk sabar, tetapi kita justru harus lebih sabar ketika di belakang kita ada yang lebih mementingkan dan memang harus didahulukan. Ya kita harus memberikan harusnya antrian kita itu ke ibu tersebut. Ini tidak tepat ya. Kemudian yang C, memberikan giliran antrinya kepada ibu hamil tersebut. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu. Jadi tuker, lebih baik Adinda di belakang ibu tersebut sementara ibunya di depan Adinda gitu ya. Ditukerlah antriannya. Ini bagus nih. Kemudian yang D, pura-pura tidak tahu dan antri seperti biasa. Pura-pura tidak tahu, kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang E, menyampaikannya kepada ibu tersebut bahwa minyak gorengnya habis. Ini berbohong ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C Bapak Ibu. Ingat, dalam kasus ini ada kalanya ya, ketika kita hidup sosial atau hidup dengan norma sosial, kita harus memberikan giliran antrinya itu kepada ibu hamil atau prioritas utama lah dalam layanan umum. Bisa ibu hamil, bisa orang tua ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berikan prioritas utama sehingga kita punya sikap sosial yang baik gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Jidan ingin membantu vaksinasi COVID kepada masyarakat suku Baduy. Namun, masyarakat Baduy menolak melakukan vaksinasi karena mereka tidak ingin melakukannya. Nah, sikap Jidan adalah A. Memaksakan vaksinasi. Ini tidak baik ya Bapak Ibu. Apapun bentuknya, kalau memaksa itu tidak benar ya dilakukan. Kemudian yang B, mengajak diskusi masyarakat Baduy untuk mencari solusi jalan tengahnya. Nah, saya pikir tadi lagi-lagi ya, ketika ada tujuan baik yang akan kita lakukan terhadap kelompok orang ataupun individu, lalu ditolak oleh orang atau sekelompok orang tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengajak diskusi ya. Siapa tahu mereka menolak itu karena mereka belum tahu tujuannya atau manfaatnya gitu ya. Jadi harusnya kita ajak diskusi masyarakat Baduy tersebut sehingga nantinya setelah diajak diskusi ada solusi jalan tengahnya. Jadi ini bagus ya. Kita cek yang C, menerima keputusan masyarakat Baduy yang tidak menghendaki vaksinasi. Ya jangan dulu menyerah lah. Kita sampaikan dulu lah informasi-informasi terkait apa tujuan dan maksud atau manfaat kita melakukan vaksinasi ya ke masyarakat Baduy ini. Ini saya pikir tidak tepat ya. Kemudian yang D, tetap melakukan vaksinasi kepada masyarakat non Baduy. Ini sama aja ya dengan opsi yang C.
tidak tepat. Kemudian yang E, mengancam masyarakat. Wah, ini memaksa sama ya, berarti tidak bagus. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lagi-lagi, ketika terjadi konflik seperti ini, ya, maka yang harus dilakukan itu adalah komunikasi dua arah untuk mencari sebuah solusi, sehingga nanti kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 8. Roma menjumpai pemalsuan tanda tangannya yang dilakukan oleh rekan dosennya untuk kepentingan penelitian. Nah, hal tersebut merugikan dirinya. Sikap yang dilakukan Roma adalah A. Mendiamkan tindakan tersebut. Ini jangan ya, Bapak Ibu. Sudah jelas di sini merugikan. Maka kalau dengan cara mendiamkan ini tidak boleh ya. Kemudian yang B, berpura-pura tidak tahu agar terhindar dari masalah berikutnya. Ya, justru nanti timbul masalah lagi. Akan ada pengulangan pemalsuan tanda tangannya lagi nantinya gitu ya. Ini tidak bagus. Kemudian yang C, membalas dengan aksi yang sama agar menimbulkan masalah baru. Nah, ini apalagi ya, nambah-nambah masalah. Kemudian yang D, mengganti tanda tangan palsu tersebut dengan tanda tangannya. Ya, saya pikir ini positif sih ya. Tapi kita cek dulu yang lain. E, menyampaikannya kepada komite etik agar dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini saya pikir lebih bagus dibanding dengan opsi yang D ya. Karena kalau di opsi D, mengganti tanda tangan palsu tersebut dengan tanda tangannya, ini masih ada indikasi terulang bahwa pemalsuan tanda tangannya itu terulang lagi gitu ya. Tapi kalau kita sampaikan kepada komite etik di situ, maka dia yang akan mengkritik gitu kan, mengkritik orang yang memalsukan tanda tangan tadi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik permasalahannya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Lanjut ke soal nomor 9. Aurel mendapati temannya mengalami penyakit mental sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Nah, hal tersebut mengakibatkan temannya terkadang mengalami demotivasi dan mengurung diri. Nah, sikap yang dilakukan oleh Aurel ketika temannya mengurung diri adalah A. Meyakinkan temannya bahwa penyakit mental tidak ada dan hanya bualan semata. Ya, ini tujuannya bagus ya. Intinya agar si teman Aurel ini tidak mengurung diri. Positif ya. Kita keep dulu lah. Kemudian yang B, menyemangati temannya ketika berada di fase demotivasi dan mendoakan yang terbaik. Nah, saya pikir ini lebih positif dibanding dengan opsi yang A ya. Di mana dia menyemangati temannya, memotivasinya pada saat dia berada di fase demotivasi. Setelah itu, dia doakan agar lebih baik kondisinya. Maka ini lebih bagus ya. Kemudian yang C, membiarkan temannya karena hal tersebut adalah wajar dan dapat sembuh. Karena hal tersebut adalah wajar dan dapat sembuh. Ini saya pikir tidak baik ya. Kemudian yang D, mendorong temannya untuk melakukan aktivitas lain yang positif agar tidak mengurung diri. Nah, ini bagus ya. Mendorong temannya, tapi sudah masuk ke ranah memotivasi di sini. Berarti ini digugurkan ya, karena sudah ada jawaban yang paling tepat ya. Kemudian yang E, mengejek temannya agar terhibur. Mana mungkin terhibur dengan diejek ya. Ini tidak tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu. Ketika ada isu kesehatan mental, itu merupakan salah satu masalah sensitif yang belum banyak dipahami oleh orang ya. Nah, apabila ada kawan yang mengalami hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan itu adalah menyemangatinya di sini ya, memotivasinya dan mendoakan agar lebih baik nantinya gitu loh. Nah, maka poin ini paling tepat menurut saya ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 10. Anda sebagai pengemudi ojek daring sedang mengantarkan pelanggan ke kantor. Nah, pelanggan Anda menyarankan untuk melewati jalur yang menurutnya cepat. Nah, padahal di aplikasi peta tampak jalur tersebut itu macet ya, macet. Nah, dan jalur yang disarankan oleh aplikasi itu lebih cepat. Nah, maka apa yang Anda lakukan? A. Menuruti saran dari pelanggan karena pelanggan adalah raja. Ya, walaupun pelanggan adalah raja, kalau misalnya bikin masalah baru, artinya terjebak macet di sini, ini
bukan solusi ya, jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B, menyampaikan bahwa jalur tersebut macet dan menyarankan menggunakan jalur di aplikasi. Jadi di sini disarankan oleh aplikasi jalurnya yang lebih cepat ada gitu ya, ada jalan yang lebih cepat. Kita sampaikan kepada pelanggan bahwa jalur yang menurutnya ingin dilewati ternyata macet gitu ya. Kemudian kita sampaikan ini ada jalan yang disarankan aplikasi memang lebih cepat. Ya, kita sampaikan ini ya. Kemudian yang C, memaksakan pelanggan untuk menggunakan jalur di aplikasi. Ya, kita harus komunikasikan terlebih dahulu lah Bapak Ibu ya. Jangan memaksa. Ini tidak baik. Kemudian yang D, tidak menggunakan rute keduanya dan menggunakan alternatif lain. Ya, untuk menghindari konflik mungkin tadinya ya. Ya, ini langkah berikutnya lah apabila setelah disampaikan dengan pelanggan. Nah, kalau misalkan tidak nemu solusi baru ke langkah D gitu ya. Kemudian yang E, pura-pura tidak mendengar masukan pelanggan dan sesuai rute aplikasi. Ini sama aja dengan yang C ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B di sini. Karena hal seperti ini tentu saja akan sering dijumpai ya dalam hal melayani pelanggan. Tentu langkah terbaik itu adalah mendiskusikannya dengan pelanggan agar mendapatkan alternatif dari kedua pihak ya. Sehingga poin yang paling besar, yang paling tepat itu adalah B. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sekarang ke tes wawancara. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Anda sering mendapatkan beberapa orang merokok di dalam kamar mandi, padahal kantor tempat Anda bekerja sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dalam area kantor. Maka sikap Anda, A, Anda akan lebih aktif dalam memperingatkan karyawan yang kedapatan merokok di kamar mandi. Ini bagus, positif ya, kita keep dulu. Kemudian B, lebih memilih diam dan membiarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pimpinan. Memilih diam, ini tidak tepat. Kemudian yang C, mengajak seluruh staf dan rekan-rekan kerja untuk memberikan contoh perilaku baik seperti tidak merokok. Ini bagus ya. Kemudian D, melaporkan kepada pimpinan. Ya, jangan dulu dilaporkan lah. Kalau misalnya kita kedapatan ada teman kita misalnya merokok, kita tegur aja dulu oleh kita sendiri ya. Ini tidak tepat. Nah, mana opsi A dan opsi C yang paling tepat Bapak Ibu? Tentu adalah opsi C ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini aspek yang ditilai itu adalah meningkatkan ketegasan dan kedisiplinan. Bahwa ketertiban dan peraturan itu bisa ditegakkan dengan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Dengan cara mengajak seluruh staf dan rekan-rekan kerja untuk memberikan contoh perilaku yang baik seperti tidak merokok. Ini adalah salah satu contoh sebuah ketegasan terhadap kedisiplinan yang ada di tempat kerja kita ya, atau di area kantor kita. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Anda digosipkan melakukan tindakan di luar norma masyarakat, sehingga lingkungan kantor merendahkan dan mengucilkan Anda. Maka sikap Anda, A, mencari tahu penyebar gosip tersebut. Ya, ini saya pikir bagus ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, mengumpulkan bukti yang cukup, kemudian melaporkannya kepada pimpinan dan pihak yang berwajib. Ini lebih tepat ya Bapak Ibu dibanding dengan opsi yang A. Kemudian yang C, membiarkan gosip tersebut karena gosip tersebut tidak benar. Walaupun tidak benar, ketika kita membiarkan gosip tersebut, ini akan semakin, efeknya itu Anda akan semakin direndahkan dan dikucilkan gitu ya. Jadi ini tidak tepat. Kemudian yang D, mendatangkan orang yang menyebar gosip dan memarahinya. Ini juga bukan langkah yang tepat ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ketika kita ada masalah seperti ini, maka yang harus dikendalikan itu adalah diri kita di sini. Gosip itu adalah perbuatan yang tidak baik ya Bapak Ibu, dan itu bisa menyebabkan luka batin maupun fisik pada diri seseorang. Nah, jadi bila Anda merupakan korban atau pihak ketiga, segera lakukan aksi yang tepat, yaitu diantaranya adalah mengumpulkan bukti yang cukup ya, kumpulkan. Setelah itu laporkan kepada pimpinan terlebih dahulu, dan bila perlu maka kita laporkan ke pihak yang berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan lain sebagainya ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 3.
Anda adalah seorang sopir di sebuah kantor pemerintah. Anda terpaksa membayar untuk mobil yang Anda kemudikan karena bagian keuangan lupa memberikan uang untuk BBM. Padahal Anda sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, sikap Anda, A, Anda harus mengorbankan kepentingan kantor. Baik, Bapak Ibu. Ketika misalnya Anda menjadi seorang sopir di sini, ya, kemudian bagian keuangan lupa ngasih uang untuk BBM, tiba-tiba Anda terpaksa harus membayarnya. Tapi di sini ingat, bagian keuangan lupa. Berarti nanti di kemudian hari bisa saja uang yang kita pakai buat BBM itu diganti oleh perusahaan, kan? Opsi A, Anda harus mengorbankan kepentingan kantor. Artinya, Anda di sini tidak harus membayar uang untuk BBM kalau misalnya tidak dikasih gitu ya. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, Anda tidak melakukan hal itu. Maksudnya, Anda tidak melakukan pembayaran uang untuk BBM mobil kantor gitu kan. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Harusnya ya karena lupa tadi bagian keuangannya, ya kita bayar sajalah. Ini kan uang untuk BBM walaupun mungkin kita butuh uang tersebut ya. Kemudian yang C, Anda rela mengorbankan kepentingan pribadi. Ya gak apa-apalah, kita korbankan dulu kepentingan pribadi walaupun kita butuh uang tersebut ya. Karena kita bekerja di perusahaan ini, maka ya kita korbankan dulu lah kepentingan pribadi, uangnya kita pakai buat bayar BBM dulu lah gitu ya. Ini bagus ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, Anda meminta penggantian uang secepatnya. Nah, ini langkah kedua ya. Setelah Anda mengorbankan kepentingan pribadi, artinya Anda membayar uang BBM dulu, setelah itu baru Anda meminta penggantinya ya. Maka ini langkah kedua. Yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu siswa Anda belum dapat naik kelas ke tingkat selanjutnya, berhubung siswa tersebut belum dapat membaca dengan lancar. Sedangkan sekolah memiliki aturan bahwa semua siswa harus dinaikkan kelas karena sudah menjadi tuntunan. Namun memaksa menaikkan kelas ke kelas yang lebih tinggi dapat menyulitkan siswa tersebut. Maka sikap Anda sebagai guru yang berkompeten, A, membiarkan siswa tersebut naik kelas karena sudah menjadi aturan sekolah. Ini hanya membiarkan saja, saya pikir kurang tepat ya. Kenapa? Karena tadi sudah jelas akan dapat menyulitkan siswa tersebut nantinya. Kemudian yang B, menyerahkan keputusan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah. Nah, ini juga tidak tepat ya. Kemudian yang C, tetap menaikkan kelas siswa tersebut tetapi memberikan jam tambahan untuk belajar membaca. Ya, ini tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan menaikkan kelas siswa tersebut sembari memberikan jam tambahan, ini akan membuat siswa tersebut diharapkan bisa lancar dalam membaca ya, dan dia juga naik kelas. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C menurut saya. Tapi lihat dulu D. D meminta untuk pindah sekolah. Wah, ini tidak bijak ya. Jadi yang paling tepat itu adalah C Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 5. Jika terjadi kesalahan saat kerja secara tim di mana itu bukan salah Anda dan Anda bukan ketua tim namun segala kesalahan dilimpahkan kepada Anda, semua kesalahan sepele yang sudah berlalu 1 atau 2 tahun yang lalu masih selalu mereka ungkit, maka sikap Anda adalah A. Jangan diam saja karena Anda sedang ditindas oleh rekan kerja. Ya, ini bagus ya. Jadi kita tidak boleh diam karena Anda di sini sedang ditindas oleh rekan kerja. Kenapa? Karena bukan salah kita kan, ya. Kemudian kesalahan tersebut itu kan hal yang sepele, bahkan berlalu ya 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Kemudian yang B, memilih resign dari tempat kerja karena merasa tim Anda sudah tidak baik. Ini saya pikir menyerah ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang C, tetap tenang, terutama menghadapi intimidasi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dengan opsi yang A ya, jangan diam saja di sini artinya bisa mengeluarkan sikap yang terkadang akan menghadirkan konflik baru ya. Maka dengan sikap tetap tenang, terutama dalam menghadapi intimidasi tersebut, ini akan menyelesaikan masalah ya. Jadi jawaban ini saya pikir lebih bagus dibanding dengan yang A ya. Tapi kita lihat dulu yang D, langsung angkat bicara dan tegaskan
pendapat Anda saat berkomunikasi dengan tim kerja Anda. Langsung angkat bicara. Ingat, kalau misalnya kita langsung debat dengan mereka, maka ini akan menimbulkan masalah baru. Jadi ini tidak tepat ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini aspek yang dipilih dari soal itu untuk meningkatkan mengendalikan diri Bapak Ibu. Adanya bullying ataupun sesuatu yang menyudutkan kita di tempat kerja, ini dapat memberi dampak negatif terutama bagi karyawan yang menjadi korban. Misalnya kita ya. Nah, ada baiknya untuk menghadapi hal ini, kita harus tetap tenang, terutama jika menghadapi intimidasi ya, intimidasi ini. Meski sulit dilakukan ini, tapi penting bagi kita untuk tidak menanggapi tindakan bullying tersebut. Nah, oleh karena itu, kita perlu latihan agar kita memiliki batasan emosional yang sehat yang membuat kita bereaksi dan merasa buruk terhadap diri sendiri. Jadi harus tenang lah ya. Kita sikapi dengan tenang. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Rekan kerjamu berusaha membuatmu gagal dalam mengerjakan tugasmu. Entah karena mereka iri jika kamu berprestasi atau mungkin mereka hanya senang ketika kamu dimarahi atasan. Mereka selalu saja melakukan hal yang dapat memperumit pekerjaanmu. Maka sikap Anda, A. Batasi interaksi Anda menjadi interaksi profesional. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu. Kemudian B. Membalas perbuatan mereka. Ini tidak baik ya. Kemudian C. Mencoba mencari pekerjaan lain. Ya, ini menyerah berarti tidak baik juga. Kemudian yang D. Tetaplah diam sampai mereka bosan berbuat jahat kepada Anda. Tetaplah diam. Ini bukan solusi ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa A? Karena di sini aspek yang dinilai dari tes wawancara ini itu adalah tentang integritas diri. Dalam menghadapi rekan kerja seperti ini, kita harus membuat batasan yang tegas ya. Maka dengan berinteraksi terlalu jauh seperti membicarakan masalah personal bisa membuat Anda terlihat sebagai orang yang bisa dipercaya sehingga rekan kerja menjadi tidak segan saat meminta bantuan dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, batasi interaksi Anda menjadi interaksi yang profesional saja gitu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Pada saat itu, Anda harus menghadiri rapat yang sangat penting berhubungan dengan kemajuan perusahaan. Tetapi pada saat di perjalanan, Anda tidak sengaja menyerempet seorang anak SMP yang akan berangkat ke sekolah. Anak tersebut mengalami luka di bagian kaki. Luka ya di bagian kaki. Secara otomatis Anda sangat panik dan tidak memiliki banyak waktu untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit karena arahnya berlawanan dengan tempat Anda rapat. Nah, maka sikap Anda seharusnya A. Memilih membawa ke rumah sakit, kemudian kembali menuju tempat rapat meskipun terlambat. Ini saya pikir positif ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak tersebut ini luka ya, luka. Dan lukanya karena kita serempet kan. Ini. Artinya kita harus bertanggung jawab di sini ya. Kemudian yang B, mencari orang untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit dan Anda tetap mengikuti rapat. Mencari orang, ini bentuk usaha juga bagus sebenarnya. Cuman lebih positif opsi A karena dia langsung membawa ke rumah sakit gitu ya. Sehingga ini kurang tepat. Kemudian yang C, memberikan anak tersebut uang, kemudian pergi karena yakin banyak orang yang akan menolongnya. Memberikan anak tersebut uang. Uang di sini belum tentu cukup untuk mengobati luka di bagian kakinya ya. Maka ini saya pikir kurang tepat juga. Kemudian yang D, meninggalkan anak tersebut. Nanti selesai rapat mencoba mencari anak itu ke rumah sakit. Apalagi ini ya, tidak bertanggung jawab. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Ingat Bapak Ibu, di sini kita harus menunjukkan aspek meningkatkan tanggung jawab. Karena Anda mau menanggung dan memikul segala akibat dari perbuatan yang dilakukan. Di sini kan walaupun tidak sengaja ya, Anda yang menyerempet di sini. Artinya Anda harus tanggung jawab. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Anda bertanggung jawab untuk membuat konten promosi suatu produk. Akan tetapi editing bukanlah hal yang Anda kuasai. Maka hal apa yang Anda lakukan? A. Anda bisa tetap lanjut mengerjakan dengan resiko mengecewakan perusahaan. Nah, kalau misalnya kita gak bisa ya, jangan dipaksakan ya.
nanti resikonya akan mengecewakan perusahaan. Ini tidak baik. Kemudian yang B, memberitahu atasanmu bahwa Anda memerlukan bantuan yang dapat memperlancar keseluruhan proses. Ya, kita komunikasikan kepada atasan ya bahwa kita tidak bisa mengedit gitu ya. Perlu bantuan lah intinya. Perlu bantuan orang lain agar seluruh proses yang diinginkan itu berjalan dengan lancar. Ini bagus ya. Tindakan yang bagus. Kemudian yang C, Anda memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain yang merupakan adalah bidangnya. Ingat di sini, Anda bertanggung jawab untuk membuat konten promosi. Maka di sini haruslah Anda yang bekerja gitu ya. Nah, dengan Anda memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain, ini bukan solusi ya. Kemudian yang D, tidak mengerjakan dengan alasan tidak tahu. Cukup tidak tahu. Ini tidak akan menyelesaikan masalah juga ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini yang ditilai itu bentuk kejujuran dalam dunia kerja, termasuk mengakui kelemahannya. Misalnya Anda lemah dalam hal editing ya di sini. Akui aja, laporkan kepada atasan bahwa Anda tidak mahir dalam bidang editing sehingga Anda membutuhkan bantuan orang lain gitu ya, agar seluruh proses itu berjalan dengan lancar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Pimpinan memberitahu bahwa beberapa train tidak lulus masa probation ya. Selain itu juga memintamu untuk tidak membagikan informasi ini pada siapapun sampai adanya surat resmi dari perusahaan. Maka sikap Anda, nah di sini ada rahasia ya yang tidak boleh kita bocorkan. Maka sikap Anda A, tetap menjaga rahasia karena merupakan amanah, ini bagus ya. Kemudian B, memberitahu pada rekan terdekat saja, walaupun rekan terdekat ini tetap tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian C, memberitahu rekan kerja tetapi menyampaikan untuk tetap diam, ini sama, tidak boleh ya. Kemudian D, tidak peduli amanah tersebut dan menyampaikan kepada seluruh rekan kerja Anda, apalagi ini tidak amanah berarti kan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah A. Di sini ingat Bapak Ibu, integritas ya, lagi-lagi integritas. Ketika atasan atau kolega memberikan informasi yang dirahasiakan dan tetap menjaganya, maka Anda tentunya harus menjaga dengan baik rahasia tersebut. Walaupun karyawan lain itu terus meminta Anda atau bertanya ataupun berspekulasi mengenai hal tersebut. Jangan ya. Baik rekan kerja terdekat ataupun siapa, bahkan ke keluarga juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 10. Saat Anda berkendara dan mendapatkan lampu kuning menuju lampu merah, ada seorang pengendara menerobos lampu merah tersebut. Maka sikap Anda A. Ikut menerobos karena masih lampu kuning. Ini tidak tepat ya, karena lampu kuning itu kan aba-aba mau merah kan. Jadi harus hati-hati di sini. Takutnya pas Anda nerobos pada lampu kuning, tiba-tiba lampu jadi merah gitu kan. Kemudian B, berhenti dan mengikuti lampu lalu lintas yang menuju merah, berhenti. Ya. Kemudian C, setelah lampu hijau, Anda mengikuti orang tersebut lalu menegurnya. Ini langkah berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi kita berhenti dulu mengikuti lampu lalu lintas yang menuju merah. Setelah itu, setelah lampu hijau, Anda ikuti orang tersebut yang nerobos tadi ya. Yang nerobos tadi, langsung tegur gitu. Kemudian, jadi ini langkah kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, bersikap tidak peduli. Wah, ini kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ingat di sini ya Bapak Ibu, aspek ketegasan ya dan kedisiplinan. Dalam soal ini dapat kita lihat orang yang taat dan disiplin berlalu lintas karena akan membahayakan diri kita sendiri. Seperti yang kita ketahui, lampu kuning itu merupakan lampu untuk menunjukkan hati-hati ya, bahwa sebentar lagi akan menuju lampu merah. Maka sebaiknya kita berhenti mengikuti lampu lalu lintas yang menuju merah itu, berhenti ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal P3K Mansoswan, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.